Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan yang indah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus yang sudah mengilhamkan firman-Mu, kiranya juga menerangi hati kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dan oleh firman-Mu, hati kami, iman kami diteguhkan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Matius 22 ayat 1 sampai dengan ayat 14 saya bacakan dan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman dan terlebih memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang bisa jumpa lagi dalam ibadah pada hari ini. Kita tentu bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan ataupun menikmati firman-Nya. Berdasarkan Matius 22 ayat 1 sampai 14 ini, ada tema yang sudah ditetapkan. Gereja yang terbuka bagi semua orang. Itulah tema yang sudah ditetapkan dari PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, keberadaan gereja di dunia bertujuan agar kerajaan Allah hadir atau nyata di dunia melalui gerejanya. Dan tujuan ini akan tercapai apabila gereja tidak menutup diri atau tidak menutup mata atau tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi gereja harus menghidupi lingkungannya atau menjadi berkat bagi lingkungannya. Maka sekali lagi berdasarkan pembacaan firman Tuhan ini, tema gereja yang terbuka bagi semua orang, ini adalah tema yang sangat penting. Jikalau saudara-saudara, Bapak Ibu memperhatikan, ketika kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, maka salah satu kalimat yang ada di sana disebutkan gereja yang kudus dan am. Jadi, saudara-saudara, gereja yang am ini berbicara tentang sifat gereja. Ada sifat gereja yang lain. Tadi sudah disebutkan gereja yang kudus, yang
holy, holiness, kekudusan. Gereja yang esa, gereja yang satu atau unity. Gereja yang bersifat rasuli atau disebut apostolicity. Tapi juga ada gereja yang disebut dengan Catholicity. Gereja yang adalah gereja yang universal. Gereja yang umum atau gereja yang memang harus terbuka bagi semua orang kapan saja dan di mana saja. Ini bicara tentang sifat gereja. Bahwa gereja ada memang bersifat universal dan juga terbuka bagi semua orang. Pertanyaannya adalah, bagaimana menjadi gereja yang terbuka? Dan keterbukaan seperti apa yang dimaksudkan? Maka melalui tema ini, saudara-saudara, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, gereja yang terbuka adalah gereja yang sudah diperbarui dan mau terus memperbarui dirinya. Ketika kita memperingati Hari Reformasi, pada minggu yang lalu juga sudah disinggung ya, bahwa bulan Oktober disebut sebagai bulan Reformasi, juga bulan penginjilan di Indonesia, juga memperingati Hari Perjamuan Kudus sedunia ya. Ada satu semboyan yang disebutkan, yaitu Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang hidup, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang terus-menerus mau dibaharui dan mau memperbaharui dirinya. Saudara, kita pasti pernah dengar lagu, bukan hanya pernah, tapi saya yakin juga sering. Gereja bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya, tapi kemudian dikatakan lihat ke dalamnya. Gereja adalah orangnya. Bicara tentang gereja berarti bicara tentang orang. Orang yang seperti apa? Tentu adalah orang yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebab Yesus adalah sang kepala gereja dan gereja adalah tubuhnya. Jikalau Kristus adalah kepala, maka gereja harus mengikuti sang kepala. Mengikuti pola pikirnya, mengikuti perasaannya, mengikuti kehendaknya. Tadi kita bernyanyi, jadilah Tuhan kehendakmu. Beberapa minggu yang lalu, saudara-saudara, kita sudah membahas Filipi pasal 2. Semoga Bapak Ibu masih ingat. Dan saya ingatkan lagi. Itu berbicara tentang Kristus yang merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Dia datang ke dunia demi keselamatan manusia yang berdosa. Di dalam Matius 22 yang tadi kita sudah baca, Yesus sedang berbicara kepada imam-imam kepala, kepada orang Farisi, kepada tua-tua Yahudi tentang kerajaan surga. Bicara tentang kerajaan Allah. Bahwa orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang meresponi panggilan atau meresponi undangan dari Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus berfirman, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dia mengundang, marilah kepadaku, kamu yang berdosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi anggota kerajaan surga adalah orang-orang yang meresponi undangan itu. Yang mau sungguh-sungguh bertobat, yang mau sungguh-sungguh percaya, yang mau sungguh-sungguh menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat satu-satunya. Dan ketika seseorang sungguh-sungguh percaya dan terima Kristus, hidupnya dibaharui secara rohani. Dan bukan saja dia mengalami pembaruan, tetapi dia juga terus mau memperbarui dirinya dengan pola pikir seperti Kristus. Dengan perasaan, dengan kehendak seperti Kristus. Memiliki karakter rohani yang sudah diubahkan. Memiliki sifat atau karakter sebagai anggota kerajaan Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita menilik ke belakang bagaimana sejarah umat Allah,
sejarah bangsa Israel. Ketika mereka sudah keluar dari perbudakan di Mesir, di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, apa yang kita lihat? Apa yang kita baca di dalam kitab Keluaran? Bahwa mereka ternyata masih tetap berpusat kepada diri sendiri. Mereka tetap egois. Mereka senantiasa bersungut-sungut. Mereka memberontak baik kepada pemimpin mereka yaitu Musa, juga kepada Tuhan. Ternyata ketika Yesus sudah datang pun berhadapan dengan orang-orang Farisi, berhadapan dengan ahli Taurat, berhadapan dengan orang-orang Yahudi, ternyata belum ada pembaruan. Masih tetap sama seperti orang Israel dahulu ketika ada di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Tidak berubah sama sekali. Padahal mereka adalah orang-orang yang mengaku mengerti kebenaran. Orang-orang yang agamais. Orang-orang yang sudah melayani di bait Allah. Orang-orang sudah memberitakan kebenaran firman. Tetapi mereka sekali lagi hanya berfokus kepada kepentingan diri sendiri. Egonya tinggi. Sehingga Yesus begitu marah. Berkata bahwa mereka adalah orang yang tegar tengkuk. Mereka disebut sebagai orang-orang yang munafik. Seperti ular beludak keras kepala. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Gereja yang terbuka adalah gereja yang sudah dibaharui. Dan mau menerima pembaruan. Mau membarui diri. Terbuka terhadap segala sesuatu yang memang itu mendatangkan kebaikan. Mendatangkan pertumbuhan. Mendatangkan kedewasaan. Ataupun satu pembaruan secara rohani. Jadi seperti semboyan yang disebutkan pada reformasi. Ecclesia reformata, semper reformanda. Bahwa gereja yang terbuka adalah gereja yang mau terus mengalami pembaruan. Siap dibaharui sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, Bapak Ibu. Gereja yang terbuka adalah gereja yang mau menerima perbedaan. Gereja yang terbuka adalah gereja yang mau menerima kebinekaan. Gereja memang disebut sebagai satu kesatuan atau unity. Akan tetapi di dalamnya ada keberagaman, ada diversity. Jadi ada istilah unity in diversity. Artinya ada, kalau dalam prinsip kenegaraan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun banyak perbedaan, berbeda-beda, tapi sesungguhnya ada satu kesatuan di dalamnya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, begitu ya. Demikian juga sebenarnya orang-orang yang sudah dibaharui tadi, orang-orang yang sudah di dalam Kristus, hendaklah juga bisa menerima satu dengan yang lain. Orang-orang sudah percaya kepada Kristus, atau kita sebut sebagai orang-orang Kristen. Orang Kristen, orang percaya kepada Kristus, hendaknya juga bisa saling menerima satu dengan yang lain. Kita juga harus mengingat bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar. Bahwa Kristus menerima semua orang. Menerima anak-anak, menerima pemuda, menerima orang tua, menerima lansia, menerima orang terpelajar maupun yang tidak terpelajar, menerima orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, menerima orang yang penjahat, bahkan juga pejabat, asalkan semuanya sungguh-sungguh mau menaklukkan dirinya di dalam pertobatan yang sungguh. Asalkan dia mau membuka hatinya untuk Tuhan. Maka saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Kristus yang memang mau membuka dirinya bagi semua kalangan, bagi semua suku bangsa, maka seharusnya juga gereja memiliki sikap yang demikian. Apalagi masih sesama orang Kristen. Kadangkala masih sesama orang Kristen saja sudah saling menutup pintu ya, menutup komunikasi hanya karena perbedaan merek gereja misalnya. Sinodenya berbeda, tata ibadahnya berbeda, ada dogma yang berbeda. Kadang itu menjadi persoalan, itu menjadi perdebatan. Pada masa sekarang memang lagi booming juga. Kalau Bapak Ibu menyaksikan di media sosial, di media seperti YouTube,
Waduh, itu banyak sekali pengajaran. Memang di masa pandemi ini semakin banyak orang yang mengambil kesempatan menggunakan media, tapi seringkali bahwa pengajaran-pengajaran yang muncul di sana mengajarkan sesuatu yang berbeda dari apa yang kita sudah pahami. Jadi, saudara, memang kita harus menerima adanya perbedaan. Saling menerima sekalipun berbeda. Tetapi terhadap hal-hal yang memang prinsip yang bertentangan dengan firman, ya kita tentu harus ada filter. Kita harus bisa memilah, kita harus bisa memisahkan mana yang benar, mana yang salah. Tetapi jangan kita terjebak hanya oleh karena nama gereja, hanya oleh karena perbedaan tata cara ibadah, akhirnya kita menutup diri satu dengan yang lain. Perbedaan itu selalu ada. Tetapi ketika kita masih memiliki iman yang sama kepada Kristus, maka sebenarnya kita masih bisa duduk bersama. Yesus memanggil semua orang tanpa terkecuali. Dia mau melayani semua orang, baik orang yang buta, orang yang lumpuh, orang yang kerasukan setan, orang yang kaya, orang yang miskin. Semua dilayani oleh Yesus tanpa pilih kasih. Inilah sebenarnya yang harus dimiliki oleh gereja juga. Gereja yang terbuka adalah gereja yang juga siap menerima perbedaan, tetapi juga siap memberikan pelayanan. Baik itu sifatnya koinonia maupun sifatnya diakonia. Bahkan terhadap orang yang tidak seiman pun, gereja harus menjadi garam dan terang. Gereja harus menjadi saluran berkat, sekalipun ada perbedaan. Saudara, kita lihat di sini, di dalam bagian ini, Yesus memang memberikan perumpamaan tentang pesta perjamuan kawin. Bahwa ada undangan utama yang diberikan. Ini sebenarnya berbicara tentang orang-orang Yahudi. Tapi sayang sekali, ketika undangan itu diberikan, mereka berdalih. Mereka beralasan tidak mau hadir. Sebenarnya karena menolak yang mengundang. Karena tidak menghargai. Mereka berkata, wah ini ada lagi sibuk. Lagi ke ladang, lagi mengurus usaha, lagi ada urusan keluarga, macam-macam alasannya. Sehingga kalau kita lihat dalam bagian ini, sang raja yang punya pesta itu berkata, kalau begitu undanglah yang lain. Undanglah orang-orang yang ada di persimpangan-persimpangan jalan. Undanglah mereka, orang-orang yang kamu jumpai di sana. Entahkah mereka orang-orang yang baik, entahkah orang-orang jahat. Yang penting, kasih undangan. Dan kalau mereka mau datang dan mengikuti aturan pesta, mereka akan dipersilakan ikut dalam perjamuan. Dan ternyata, kita melihat dalam bagian ini, banyak di antara mereka yang diundang itu, yang sebenarnya tidak layak, sebenarnya tidak pantas. Tetapi karena mereka mau mengikuti tuan pesta, mereka mau memakai pakaian pesta yang sudah disediakan. Ini bicara tentang juga pertobatan. Akhirnya mereka diterima dalam perjamuan. Tapi ketika ada satu orang yang tidak mau mengikuti pakaian pesta, tidak memakai pakaian pesta, artinya tidak menghargai, tidak menghormati sang tuan rumah, maka ini tidak layak. Ini tidak pantas. Lebih baik ini ikat saja, campakkan ini karena ini tidak layak ada di dalam perjamuan ini. Tetapi saudara-saudara yang terselam Tuhan, yang kita lihat di sini, ini tidak menunjukkan bahwa sang tuan itu tidak memiliki belas kasihan. Tetapi dia sudah memberikan kesempatan. Dan ternyata kesempatan itu tidak dipergunakan dengan baik. Saudara-saudara yang terselam Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kasih. Tetapi dia juga Tuhan yang maha adil. Ketika kita meresponi firman-Nya, meresponi kasih-Nya, dia menyambut kita. Tetapi orang yang tidak mau meresponi firman, yang menolak dia, maka dia juga akan mendapatkan penghukuman. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali kepada bagian ini. Gereja yang terbuka, gereja yang seperti apa? Gereja yang mau membuka dirinya terhadap perbedaan-perbedaan dengan membangun komunikasi, membangun jembatan kasih,
baik terhadap sesama gereja, sekalipun berbeda denominasi, maupun terhadap orang-orang di luar gereja yang membutuhkan kasih, membutuhkan pertolongan, maka itu menjadi sasaran pelayanan kita, sasaran diakonia kita, sasaran daripada pelayanan gereja. Jadi tidak lagi saatnya kita mempersoalkan, kamu dari gereja mana? Kamu sinode apa? Kamu liturginya bagaimana? Kamu seperti ini, bagaimana? Dan lain-lain sebagainya. Seringkali, sekali lagi, orang bisa berantem, bisa terjebak di dalam perdebatan-perdebatan yang tidak esensi, padahal mengabaikan yang terutama, yaitu bahwa Tuhan sebenarnya mau supaya gereja menjangkau lingkungannya, menjangkau sebanyak mungkin orang, memberikan pelayanan tanpa memandang kepada perbedaan-perbedaan. Yang terakhir yang kita lihat bahwa gereja yang terbuka adalah gereja yang misioner. Gereja yang misioner. Kita menyebut gereja kita ini sebagai gereja yang oikumenis. Tadi saya sudah bahas itu sebenarnya. Yang bisa menerima perbedaan satu dengan yang lain. Ada satu kesatuan ekumenis. Bahwa ini adalah rumah kita bersama. Di mana Tuhan memberikan kita kesempatan yang sama. Dari berbagai tempat, dari berbagai suku. Tapi bicara tentang gereja yang misioner. Kita juga mengingat ada moto, gereja ada karena misi. Maka gereja juga ada untuk misi. Gereja boleh eksklusif berkaitan dengan doktrin keselamatan. Artinya terhadap doktrin keselamatan, bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus, kita harus pegang itu. Kita sebut itu harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Tapi gereja harus bersifat inklusif atau bersifat terbuka terhadap keselamatan suku-suku ataupun bangsa-bangsa yang lain yang belum mengenal Kristus. Yesus bukan hanya menegur orang Farisi, kalau kita memperhatikan dalam kitab Injil ini, tetapi juga dia sedang mengajar murid-muridnya agar memahami maksud utama kedatangan Kristus ke dalam dunia adalah mengasihi seisi dunia, supaya banyak orang yang masuk ke dalam kerajaan surga melalui penerimaan akan Kristus Yesus, Sang Mesias yang diutus oleh Allah Bapa ke dalam dunia. Murid-murid juga awalnya tidak mengerti itu. Tapi mereka akhirnya mengerti karena terus diajar, terus diperlengkapi. Tuhan kasih contoh, Tuhan kasih teladan bagaimana melayani orang-orang di luar Yahudi. Akhirnya murid-murid pun mengerti. Saudara dan saya juga harus mengerti itu. Karena Alkitab sudah memberikan penegasan bahwa amanat agung itu ditujukan bagi semua bangsa. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu adalah amanat agung. Itulah perintah yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya, kepada gereja, kepada kita sekalian. Jadi itu adalah pesan misi yang harus dikerjakan oleh gereja, yang harus dikejar oleh gereja, dikerjakan dan dikejar oleh gereja supaya bisa terselesaikan. Gerejalah yang harus bertanggung jawab dalam menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Maka gereja harus terbuka bagi keselamatan orang lain. Gereja harus terbuka dalam menjalankan misi amanat agung, pemberitaan Injil. Saudara pasti ingat ya, satu kali Yesus begitu marah. Marah kepada orang-orang Yahudi, kepada para imam-imam yang ada di sekitar bait Allah. Kenapa Yesus marah? Karena mereka menutup akses terhadap orang-orang di luar Yahudi yang mau datang berdoa di bait Allah. Padahal di sekitar bait Allah itu sudah disediakan namanya pelataran bangsa-bangsa. Tempat itu dikhususkan bagi orang-orang non-Yahudi atau di luar Yahudi. Tetapi pelataran bangsa-bangsa itu pun mereka kuasai. Mereka kuasai. Dan di sana mereka berjual beli. Persoalan utamanya bukan jual belinya. Tetapi persoalannya mereka merampok. Menguasai tempat itu. Itu sebabnya Yesus begitu marah dan berkata, "Mengapa engkau menjadikan rumahku seperti sarang penyamun?" Yesus marah. Menyebut mereka penyamun, perampok. Itu dalam Markus 11 ayat 17.
Bagaimana dengan gereja masa kini? Bagaimana dengan gereja kita? Apakah kita masih punya hati untuk menjangkau suku-suku lain, bangsa-bangsa lain yang belum terjangkau oleh Injil? Ya, kita sudah melakukannya, tapi baru sedikit. Mari kita lanjutkan spirit, semangat itu. Bahwa gereja yang misioner adalah gereja yang punya hati, yang berbelas kasihan. Seperti Yesus melihat orang banyak itu berbelas kasihan. Matius pasal 9 ya. Tergelaklah hatinya oleh belas kasihan karena mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah hati Yesus. Itulah hati Bapa. Bagaimana dengan hati kita sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana dengan hati gereja? Masihkah memiliki hati yang misioner, yang mau melihat bangsa-bangsa lain, suku-suku lain percaya dan mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka tidak binasa karena dosanya. Sekarang kita berada dalam masa-masa pandemik, masa-masa yang sulit. Bukan hanya kita, tapi semua seluruh dunia pada umumnya. Saya kira di masa-masa pandemik ini banyak juga jiwa yang lelah. Banyak yang terlantar. Banyak mereka yang seperti domba tidak bergembala. Bukankah kita selalu mendengarkan banyak laporan ya, kejadian-kejadian akibat pandemi ini. Bukan hanya mereka yang terpapar COVID, tapi juga dampak dari COVID. Mereka bermasalah dengan masalah pekerjaan, dengan masalah ekonomi, dengan masalah keluarga. Tidak sedikit bermasalah karena masalah keuangan, keluarga bisa berpisah. Kemudian banyak bisa terjadi perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya. Mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Biarlah ini juga menjadi perhatian kita, menjadi pokok doa kita, menjadi sasaran misi kita. Selain daripada yang disebutkan oleh Joshua Project, bahwa masih ada 7.000 suku terabaikan dari 16.000 suku yang ada di dalam dunia ini. Ini menurut penelitian terhadap suku-suku, bahwa di sana belum ada gereja lokal, di sana belum ada kelompok orang-orang yang menyembah kepada Tuhan Yesus. Apakah kita terbuka mau menjangkau mereka, baik dengan doa, baik dengan dana, maupun dengan daya kita? Gereja yang terbuka adalah gereja yang misioner. Dan saya berharap dan saya yakin gereja POUK juga adalah gereja yang misioner. Bukan hanya ekumenis, tapi juga misioner. Kita memiliki hati untuk bisa melayani orang lain. Kita punya hati untuk bisa menjangkau orang lain, supaya mereka juga diselamatkan. Sebagai kesimpulan, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah sekali lagi bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Dan Kristus adalah kepala. Gereja yang adalah tubuh Kristus adalah kepunyaan Kristus, milik Kristus. Maka dia berkuasa atas hidup kita. Yesus sudah pernah berkata, sebagaimana Bapa mengutus aku juga mengutus kamu. Maka gereja menjadi utusan Kristus ke dalam dunia ini. Di dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk melayani. Kita terbuka untuk melayani sebanyak mungkin orang. Kita tidak boleh menutup mata terhadap keadaan sekitar, terhadap apa yang sedang terjadi. Gereja harus memiliki kepekaan. Gereja harus memiliki kerinduan untuk melihat orang-orang lain juga bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kita punya pola pikir yang sudah diubahkan seperti Kristus. Tidak lagi berpusat kepada diri sendiri, tetapi berpusat kepada orang lain. Tidak lagi berpusat kepada gereja lokal, tapi kita melihat kepada gereja universal, gereja yang bersifat global. Jika kita menjadi gereja yang terbuka dan mau menjalankan kehendak-Nya, maka saya yakin ketika Tuhan datang kembali, Dia akan berkata kepada saudara dan saya, engkau adalah hamba-Ku yang baik dan setia. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Segala sesuatu sudah tersedia. Hidangan sudah tersedia.
Masuklah, nikmatilah, dan kamu akan berbahagia selamanya bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Maukah saudara? Maukah kita? Maka mari kita menjadi gereja yang terbuka bagi semua orang supaya Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami untuk dapat memahami dengan baik apa yang merupakan maksud Tuhan. Bahwa gereja adalah untuk menjalankan misi Tuhan. Gereja yang terbuka, gereja yang mau diperbaharui, gereja yang mau melayani, berdiakonia, bermarturia. Juga di sana ada koinonia. Kami rindu supaya gereja Pokpukris, kami semua yang mendengarkan firman juga memiliki hati yang terbuka, mengasihi orang lain, berbelas kasihan kepada banyak orang sebagaimana Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.